Dan Bapak pun mengatakan harus sama ion natriumnya juga, yaitu 950 mg per liternya. Di sini Bapak, mohon maaf, Bapak salah. Hola netizen yang tercinta, masih dalam kasus Jessica ya teman-teman. Kita up terus, jangan sampai tenggelam dengan pengalian isu apapun, oke? Ada beberapa potongan video Prof Edi selaku saksi ahli dalam bidang hukum yang sedang menjelaskan terkait sianida, yang dimana itu bukan ranahnya, tapi seolah Prof Edi sangat ahli menerangkan sianida itu. Oke, kita lihat dulu videonya ya. Yang ditemukan di dalam lambung itu 0,2 miligram per liter air plus 950 miligram per liter air. Nah, jadi kalau itu kan senyawa yang menjadi satu, natrium sianida. Makanya hasil pembacaan Profesor Budi Sampurna yang tentunya jauh lebih paham dari saya dalam kesimpulan apa yang ada di tubuh Mirna, dia menyebutkan bahwa NaCN dia tidak pisahkan loh. Dia tidak pisahkan natrium sendiri, sianida sendiri. Dia katakan NaCN sebanyak itu sudah cukup untuk mematikan. Dengan begitu, banyak dong bermunculan netizen yang budiman yang lebih mengerti terkait perkimiaan membantah pernyataan Prof Edi. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Yang di framing 0,2 mg per liter. Padahal kan kalau kita lihat kesimpulan dari Profesor Budi Sampurna yang melakukan pemeriksaan, kan natrium sianida 950 mg per liter. Jadi kan senyawa itu tidak bisa dipisahkan. Jadi sianida. Sebagai lulusan kimia yang setiap hari itu kerjanya menguji kandungan zat-zat kimia di produk, ini nih jadi sangat menggelitik banget nih. Tapi karena itu reportasenya dari orang yang tidak terlalu paham kimia dan kadar-kadaran ya, jadi aku cari sumber primernya, data yang primernya, dari mana angka-angka itu ada. Dan voila, aku dapat ini dokumen putusan Mahkamah Agung tentang kasus kopi sianida itu, yang aku langsung download dari website resminya Mahkamah Agung ya. Nah, di sini angka-angka yang disebut narasumber itu ada, yaitu ion sianida sekitar 0,2 mg per liter, sedangkan ion Na+ itu 950 mg per liter, dan ini didapatkan di barang bukti kelima. Nah, barang bukti kelima apa? Barang bukti kelima itu adalah toples berisi lambung. Ya, kemungkinan besar ini cairan lambung yang diuji berarti ya. Dan metode pemeriksaannya ini aku nggak asing ya, karena ini setiap hari aku lakukan, yaitu pakai GC, LC, sama UV spektro, juga pakai ion chromatography. Nah, terus apa yang menurut aku tuh janggal dari penarikan kesimpulan narasumber terhadap data ini, yaitu adalah ion natrium Na+ ini jauh lebih besar dibandingkan si ion sianidanya, jadi nggak sebanding gitu. Jadi kalau ditanya apakah si ion Na+ ini merupakan satu kesatuan dengan ion sianidanya, itu kita tidak bisa jawab alias inkonklusif, karena sumber dari Na+ itu tuh bisa dari mana saja ya. Contoh misalkan almarhumah Mirna itu makan seblak sebelumnya, atau makanan apalah gitu yang mengandung garam dan micin. Nah, garam dan micin itu merupakan sumber Na+, sehingga otomatis kalau dia makan makanan itu, ion Na+ itu akan meningkat di lambung. Belum lagi kan di kopi yang diminum almarhumah Mirna itu kan juga mengandung susu ya. Nah, susu itu kan juga merupakan sumber Na+, di mana dalam 100 gram susu itu mengandung sekitar 44 mg natrium. Dan tidak ada metode yang bisa dilakukan untuk menentukan nih ion Na+ itu asal dari mana, karena ketika kita mendeteksi ion Na+, dari manapun sumbernya ya terdeteksinya sama sebagai ion Na+ aja gitu. Belum lagi dari barang bukti ke-6, yaitu adalah empedu dan hati. Kemudian barang bukti ke-7, yaitu urin, itu tuh dua-duanya menunjukkan hasil negatif terhadap sianida. Tapi di barang bukti ke-6 sama 7 itu positif terhadap kafein. Nah, apa artinya? Artinya kok kemungkinan besar kopinya itu yang diminum Mirna itu udah masuk ke barang bukti ke-6 sama 7, yaitu empedu, hati, dan urin. Harusnya kalau misalkan kopi yang diminum Mirna itu memang mengandung sianida, harusnya otomatis ada sianidanya juga dong di hati, urin, sama empedu. Oke lah, mungkin ion sianidanya itu udah terkonversi atau udah dimetabolisme oleh tubuh ya. Nah, tapi masalahnya adalah itu pun tidak bisa terkonfirm juga. Kenapa? Karena di sini itu tidak ada data kadar ion tiosianat yang merupakan metabolit dari ion sianida di dalam tubuh. Jadi deduksi narasumber berdasarkan data-data ini yang menyanggah ya kecilnya ion sianida itu dengan membandingkannya dengan kadar Na+ yang besar, itu tuh kayak terlalu banyak missing link di situ, terlalu jauh gitu. Tapi bukan berarti aku di sini beropini bahwa Jessica itu bersalah atau tidak bersalah atau gimana ya, karena kembali lagi aku bukan anak hukum dan ada banyak data-data yang lain yang harus dilihat ya. Aku cuma mengomentari deduksi dari si narasumber terhadap data kimia ini.
Hai, gue Filipus, gue lulusan kimia murni dan gue mau kasih informasi terkait sianida yang akhir-akhir ini kembali rame dari segi kimia. Jadi, sianida termasuk dalam gugus siano. Nah, gugus siano ini bermuatan negatif atau anion. Jadi, biar seimbang biasanya akan berikatan pada kation. Di alam banyak banget dijumpai dalam bentuk gas karena berikatan dengan hidrogen atau berbentuk garam karena berikatan dengan natrium atau kalium. Tapi, sianida ini sangat beracun karena sianida akan mematikan secara singkat. Jadi, sianida akan menyebabkan tubuh tidak bisa menggunakan oksigen sehingga jaringan yang mengandalkan sistem respirasi aerobik ini seperti sistem saraf pusat atau sistem jantung akan sangat berpengaruh. Sebenarnya, secara alami banyak tumbuhan yang mengandung sianida ini seperti singkong, almond, biji apel, biji palm, dan lain sebagainya. Tapi, kalau jumlahnya kecil, maka tidak akan berdampak apa-apa terhadap tubuh kita. Lalu, berapa sih lethal dosis orang bisa dikatakan keracunan sianida? Sianida akan sangat berbahaya kalau kita terkontaminasi sekitar 50-200 mg. Nah, tapi kalau kita lihat dari kasus Jessica Mirna, dari hasil sampel lambung hanya terdapat 0,2 mg setelah 3 hari kematiannya. Sedangkan, kalau mau dibandingkan, 1 gram biji apel itu mengandung 0,6 gram miligram sianida. Lalu kira-kira apakah benar meninggalnya karena sianida? Coba, kalau menurut kamu gimana? Di dalam lambung itu 0,2 miligram per liter air plus 950 mg per liter air Jadi kalau di itu kan senyawa yang menjadi satu, natrium sianida. Bapak, tadi Bapak mengungkapkan ya, natrium sianida itu terdiri dari ion Na+ dan ion Cn-. Oke, itu memang benar. DB5, ini pun Bapak tahu itu. Ini merupakan hasil tes di lambung itu ya, cairan lambung setelah 3 hari kematian. Dan terdapat ion Cn- sebesar 0,2 mg per liter, ion natrium sebesar 950 mg per liter. Dan kemudian Bapak mengatakan bahwa masyarakat menganggapnya itu hanya membaca secara parsial gitu, hanya fokus ke Cn-. Dan Bapak pun mengatakan harus sama ion natriumnya juga, yaitu 950 mg per liternya. Di sini Bapak, mohon maaf, Bapak salah. Ini tidak bisa disebutkan dan tidak bisa langsung dijumlahkan seperti ini. Mengapa? Ion Na+ itu tidak hanya berasal dari natrium sianida. Ion Na+ itu berasal dari banyak makanan dan minuman. Contoh kecilnya gini, garam, NaCl. Ketika kita konsumsi garam, maka kadar natrium dalam kita juga bertambah. Kemudian Bapak bisa lihat ketika di market, Bapak melihat kemasan baik itu minuman atau makanan, Bapak kemudian cek di baliknya di informasi nilai gizi pasti akan menemukan kadar natrium. Kesimpulannya Pak, ion natrium sebesar 950 mg per liter itu tidak bisa Bapak sebutkan berasal dari natrium sianida, karena itu juga berasal dari sumber-sumber lain. Dan kalau Bapak ingin tahu gitu ya, berapa konsentrasi natrium, ion natrium hasil dari yang seharusnya gitu, hasil dari ionisasi NaCN, maka cek video berikutnya Pak. Oke, jadi udah jelas ya. Itu yang diundang di podcastnya Bang Densu kemarin itu ada orang kejaksaan satu sama salah satu profesor itu, aduh, itu ngasih sumber yang bisa dibilang menyesatkan loh ya. Hati-hati loh ya. Data yang dibawa oleh Bang Oto ini yang ditunjukkan oleh Dr. Richard itu natrium. Natrium itu garam guys. Sudah dijelaskan tadi panjang lebar bahwa itu masuk ke tubuh ya aman-aman aja kalau natrium itu. Bukan natrium sianida. Data yang ditemukan itu, datanya itu natrium guys. Jadi itu ditwistkan sendiri sama narasumber yang diundang di podcastnya Bang Densu. Ada orang kejaksaan satu sama salah satu profesor ya. Itu aduh bahaya banget loh. Makanya lah, inilah kalau orang berbicara di bukan keahliannya itu bisa menyesatkan loh, bisa membawa sumber yang menyesatkan bagi publik, dan ini bahaya banget loh guys. Dan udah jelas-jelas loh guys ya, kalau Dr. Richard yang ngomong gue masih percaya lah, walaupun spesialisnya dia adalah mungkin di bidang kecantikan ya, tapi dasarnya dia adalah dokter, gue masih percaya guys. Apalagi kalau yang ngomong udah dokter Jaja, udah di bidangnya dia, puluhan tahun udah diakui dunia loh itu. Ini gimana Indonesia bisa maju kalau sekelas dokter Jaja aja diremehkan gitu loh. Malah malah meyakini argumen-argumen ahli yang bukan di bidangnya. Seperti ya salah satu profesor itulah memplesetkan, kalau gua bilang natrium dibilang
natrium cyanida, padahal datanya natrium, kan udah jelas-jelas guys. Nah, gue juga mau tekankan sekali lagi ya, gue dan mungkin sebagian masyarakat Indonesia itu netral sih dalam kasus ini, tidak memihak Jessica atau tidak memihak ke Mirna. Kita mungkin ya turut berduka lah atas meninggalnya Mirna Salihin, tapi kita tidak juga membela Jessica sepenuhnya. Kita hanya minta sistem hukum, sistem peradilan, dan sistem dan kualitas aparat penegak hukum di negara ini itu diperbaiki gitu loh. Jangan sampai merusak keadilan dan hukum di negara ini. Harapan gue sih besar kasus Jessica ini dibuka kembali gitu loh, diusut tuntas sampai ke akar-akarnya siapa dalang dari semua ini gitu loh. Kalau emang nggak ada otopsi ya udah kasus ditutup, case close. Jessica harus dibebaskan guys. Tapi kalau seandainya Jessica memang bersalah ya sudah, hukumlah sesuai undang-undang yang berlaku. Maka gua pribadi menuntut sistem hukum dan peradilan di negara ini dan juga kualitas aparat penegak hukumnya sekali lagi ya, itu harus diperbaiki loh. Ini bukan revolusi mental namanya, tapi revolusi mental.